Engkau menafkahkan sesuatu
sesuatu yang paling engkau cintai. Ini budak yang paling dicintai, disayangi, dieman-eman. Karena budak ini taat. Saat bekerja dia benar-benar giat membantu pekerjaan Sayyidina Abdullah bin Umar. Kemudian setelah mendengar ayat ini dimerdekakan budak. Bahkan diberikan kepada dimerdekakan, diberi modal supaya dia bisa mandiri di dalam bekerja. Diceritakan juga waja'ahu sa'ilun faqala li ibnihi a'tihi dinaran falamma insarafa qala lahu ibnuhu taqabbalallahu minka ya abata. Ada seorang datang pengemis kepada beliau, kemudian beliau menyuruh kepada anaknya untuk memberikan beberapa uang dinar pada orang yang meminta tersebut. Setelah diberi oleh anaknya, maka anaknya berkata, taqabbalallahu minka ya abata. Semoga Allah menerima apa yang kau berikan wahai ayah. Faqala, lalu dia berkata, lau alimtu anna Allah azza wa jalla taqabbala minni sajdatan wahidatan aw sadaqatan wahidatan bi dirhamin wahidin lam yakun ghaibun ahabbu ilayya minal maut. Jika seandainya saya tahu Allah menerima satu sujud saya atau satu sedekah saya atau satu kebaikan saya, maka tidak ada yang paling saya cintai seperti kematian. Maksudnya apa? Kita tidak tahu apakah amal kita ini diterima atau tidak oleh Allah, tetapi kita harus yakin bahwasanya amal kita diterima oleh Allah dan kita memang disuruh untuk berbuat baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita harus mempunyai husnudzon, berprasangka selalu baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak ada manusia yang tahu apakah itu diterima atau tidak. Sampai dari tawadhu'nya beliau ini, beliau mengatakan, jika seandainya saya tahu kalau sujud saya atau sedekah yang dikeluarkan oleh saya, kebaikan saya diterima oleh Allah, maka tidak ada sesuatu yang paling saya sukai seperti kematian. Maksudnya apa? Karena dia tahu sudah diterima amalnya, dia pengen mati aja. Dan sudah mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islam ala khamsin." Jadi Islam itu dibangun dengan 5 perkara. Yang pertama, syahadatu alla ilaha illallah, yaitu mengucapkan syahadat bahwasanya tiada Tuhan kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu yang pertama. Dan ini juga termasuk rukun Islam. Wa iqamis shalah, dan yang kedua yaitu mendirikan salat. Itu salat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan benar-benar menjaga salat, memahami tentang rukun-rukun dan syarat-syarat sahnya salat. Dalam hadis disebutkan, man hafaza 'ala shalawatil khamsi 'ala wudu'iha wa mawaqitiha wa ruku'iha wa sujudiha wa ya'tarifu annaha haqqullah subhanahu wa ta'ala kana jasaduhu haraman 'alan nar. Beliau bersabda, barang siapa yang benar-benar menjaga salatnya yang 5 waktu dan juga menjaga wudunya, memperhatikan waktu-waktu salatnya, rukuknya, sujudnya, dan semua gerak-gerik di dalam sholat tersebut, rukun syarat-syarat di dalam sholat, dan dia berkeyakinan dan memahami, mengetahui itu merupakan hak Allah Subhanahu wa taala, karena jasaduhu haraman 'alan nar, maka jasadnya haram tersentuh oleh api neraka. Karena orang sholat itu juga ada beberapa tingkatan. Ada orang yang sholat hanya sekedar menggugurkan kewajiban saja. Zuhur, sholat wajib. Pokoknya saya sholat memenuhi perintah Allah, sholat zuhur diwajib, sholat. Hanya sekedar sebatas menggugurkan kewajiban. Pokoknya dia telah melaksanakan wajib sholat zuhur. Ini tingkatan yang bawah. Kemudian tingkatan yang berikutnya
yaitu orang yang menganggap sholat tersebut bukan hanya sebatas kewajiban saja, bukan hanya sebatas menggugurkan kewajiban saja, melainkan sholat itu sebagai kebutuhan bagi dirinya, sebagai kebutuhan bagi rohaniahnya. Seakan-akan kalau tidak sholat hatinya tidak tenang, seakan-akan kalau tidak sholat ini hatinya kurang tenteram, kurang nyaman, tidak enak. Nah, ini merasa sholat ini kebutuhan bagi diri, ketenteraman, kerohaniannya semata-mata mengharap nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bukan hanya jasad saja kita yang perlu kita beri makan, beri vitamin, dijaga, bukan. Ada yang lebih penting dari itu, yaitu apa? Rohaniah kita. Bagaimana jasad perlu makan, ya. Kalau tidak makan, bakal apa? Bakal sakit jasad kita ini. Begitu juga rohaniah kita. Perlu makan, perlu vitamin. Apa makanan rohaniah kita? Yaitu sholat, istighfar, ya. Kemudian sholawat. Begitu juga amal-amal yang baik yang lain, itu kita harus menganggap hal tersebut sebagai kebutuhan rohaniah kita. Di saat seseorang merasa membutuhkan suatu kebutuhan rohaniah, maka dia saat mendapatkan kebutuhan tersebut dia merasakan ketentraman. Seakan-akan jasad kalau sudah makan tenang, seger, ya, mau beraktivitas dia semangat. Begitu juga rohaniah. Saat rohaniah ini dalam keadaan lapar, maka orang tersebut merasa membutuhkan sesuatu. Di saat dia sholat, dia merasakan rohaniahnya telah terpenuhi suatu kebutuhan. Ini tingkatan yang kedua. Yang ketiga, yaitu tingkatan orang-orang yang paling istimewa, di mana dia ini menganggap sholat sebagai hal-hal yang menggugurkan kewajiban, di samping itu juga sebagai kebutuhan rohaniahnya, di samping itu juga sholat sebagai ungkapan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Menganggap di saat dia sholat dia bersyukur kepada Allah. Mengapa? Karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan bagi dia untuk menambah amal soleh, untuk bisa apa? Melaksanakan kewajiban Allah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagai ungkapan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana yang terjadi pada Nabi Muhammad SAW? Beliau dari senangnya sholat, di malam hari beliau sholat sampai kaki beliau bengkak. Karena sudah sholat merasa sebagai, bukan hanya sebagai menggugurkan kewajiban, bukan hanya sekedar sebagai kebutuhan rohaniah beliau Rasulullah, tapi beliau juga menganggap sholat sebagai ungkapan rasa syukur beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beliau sampai sholat itu tidak terasa kakinya bengkak. Kalau sekarang mungkin banyak orang sikile apuh, nopo sapu sepuran, kok apuh, lo menek yang kuwet tiba apuh. Tapi orang yang bengkak karena sholatnya mungkin ya ada, mungkin jarang. Rasulullah sampai bengkak kakinya karena dari banyaknya beliau duduk sholat. Sampai Sayyidatuna Aisyah melihat keadaan kaki beliau yang bengkak. Kemudian ditanya, ya Rasulullah, apa yang kau lakukan? Wa qad ghafarallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Allah telah mengampuni dosamu yang telah dulu dan yang akan datang. Apa jawab beliau Nabi Muhammad? Afalam akuna abdan syakura. Wahai Aisyah, mengapa? Bolehkah atau tidak bolehkah aku menjadi orang yang bersyukur kepada Allah? Maksudnya apa? Biarlah aku ingin mengungkapkan rasa syukurku kepada Allah Subhanahu wa taala melalui sholat. Di tingkatan orang-orang yang mulia menganggap sholat itu bukan hanya sekedar sebagai menggugurkan kewajiban saja, melainkan juga menganggap sholat sebagai kebutuhan rohaniahnya dan juga sebagai ungkapan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Disebutkan juga dalam hadis bahwasanya beliau Rasulullah bersabda, akan datang suatu zaman, saya di zaman ala ummati dinar indahum khairun min salatihim. Akan datang suatu zaman atas umatku yang mana harta lebih mereka sukai daripada sholatnya. Ini sudah terjadi pada saat sekarang. Sudah terdengar adzan, masih saja dia bertransaksi bisnis, masih berdagang. Seakan-akan bahkan terkadang meninggalkan sholat, bahkan lewat waktu sholat tersebut. Karena apa? Menganggap ya harta, pekerjaan lebih dia cintai daripada sholatnya. Coba kita renungkan, untuk apa kita hidup di dunia ini? Apa yang kita cari di dunia ini? Apa yang kita miliki tidak akan kita bawa mati. Kita mungkin bekerja dari pagi sampai sore kita kuat, nonton televisi kita mampu kuat, ngobrol ya, kita mampu kuat. Tapi di saat diperintahkan oleh Allah untuk sholat hanya mungkin beberapa menit, 10 menit. Kadang masih banyak orang-orang yang berat malah untuk melakukan perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah juga bersabda, afdhalul a'mal as-shalat fi awqatiha. Itu paling afdhalnya amal salat tepat pada waktu. Bagaimana disebutkan di sini? Idza kana yaumul qiyamah umira bi tabaqatil musallin ila jannah. Nanti di hari kiamat akan dipanggil orang-orang yang ahli salat. Fatati awal zumratin kasyamsi fatakulul malaika man antum qalu nahnul muhafizuna ala shalah. Derajat yang paling tinggi, tingkatan yang paling tinggi dipanggil oleh malaikat. Kemudian ditanya, siapa kalian? Lalu dijawab, nahnul muhafizuna ala shalah. Kami termasuk orang-orang yang menjaga atas salat. Qalu kaifa kana muhafadzatukum. Malaikat bertanya lagi, bagaimana penjagaan kamu dengan salatmu? Qalu kunna nasma'ul adzan wa nahnu fil masjid. Kata tingkatan yang pertama ini, kami sebelum mendengar adzan kami sudah berada di masjid. Jadi sebelum adzan mendengar dia sudah di masjid. Ini golongan orang-orang yang menjaga sholat tingkatan yang pertama, dereng adzan menonton masjid. Dia mendapatkan apa? Fatati awal zumratin kasyamsi. Golongan orang-orang yang tingkatan yang pertama ini, yang mana dia datang sebelum adzan, itu cahayanya seperti matahari, indah. Kemudian tsumma ta'ti zumratan ukhra, lalu datang lagi tingkatan yang kedua, rombongan yang kedua, kal qamari lailatul badr, seperti bulan purnama. Fatakulul malaikah, maka berkata malaikat, man antum, siapa kalian? Qalu nahnul muhafizuna ala shalah, kami termasuk orang-orang yang menjaga salat. Qalu kaifa kanat muhafadzatukum, bagaimana penjagaan kamu terhadap salatmu? Qalu kunna natawaddau qabla al-waqti thumma nahduru ma'a sima'il adzan. Yang menjawab, saya berwudu sebelum waktu dan saya ke masjid ketika mendengar adzan. Maksudnya apa? Dia masuk masjid itu sudah terdengar adzan. Berbeda dengan tingkatan yang pertama tadi, sebelum adzan dia sudah di masjid. Kalau yang ini adzan, dia berbarengan dengan adzan, dia berada di masjid. Ini tingkatan golongan rombongan yang seperti bulan purnama, terangnya, indah. Tsumma ta'ti zumratan ukhra kal kawakib, lalu datang rombongan yang berikutnya seperti bintang yang indah di langit malam hari. Fatakulul malaikah man antum, malaikat
Malaikat bertanya, siapa kalian? Qalu nahnu muhafizuna 'ala shalah. Kami termasuk orang-orang yang menjaga salat. Qalu kaifa kanat muhafazatukum? Bagaimana penjagaan kamu terhadap salatmu? Qalu kunna natawaddau ba'dal adzan. Kami berwudu dan pergi ke masjid salat setelah adzan. Jadi setelah adzan belum salat dikumandangkan dia sudah berada di masjid. Jadi semuanya baik karena dia sholat tepat pada waktu. Tapi ada tingkatannya masing-masing. Orang yang sebelum adzan datang ke masjid mendapatkan tingkatan yang paling tinggi. Maka kita berusaha untuk melatih. Sebelum kita dipanggil oleh Allah, kita sudah siap untuk mendengar, menerima panggilan Allah. Jangan tunggu dipanggil kalau kita. Bisa sudah siap. Belum dipanggil oleh Allah sudah siap di masjid. Maka insya Allah kita mendapatkan tingkatan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi bulan suci Ramadan. Banyak orang yang puasa tapi tidak sholat. Banyak. Dianggap kalau Ramadan ya sudah puasa. Ya. Tapi tidak sholat. Ini yang salah. Banyak. Ada yang turu mulai subuh itu turu sampai asar angin. Dan 4 sore angin mulai. Subuhnya lewat. Tidak ya. Di sholat ini juga sebagai kewajiban rukun Islam, fondasi Islam ya. Bagaimana disebutkan juga dalam hadis awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumil qiyamah as-shalah. Karena pertama kali yang akan ditanya Allah di akhirat itu masalah sholat. Kalau sholatnya baik, fa in shalahat shalaha sa'iru amalih, wa in fasadat fasada sa'iru amalih. Kalau sholatnya baik, semua amalnya insyaallah baik. Tapi kalau sholatnya buruk, maka beliau Rasulullah semua amalnya akan buruk. Dalam hadis juga beliau bersabda bahwasanya memang sholat yang paling afdal itu kita kerjakan di masjid. Kalau bagi perempuan memang di rumah, tapi memang kalau ada mahramnya di masjid. Tapi bagi laki-laki memang afdalnya itu sholat di masjid. Apalagi kita bertetanggaan dengan masjid rumah kita. Itu lebih diwajibkan lagi, sangat dianjurkan lagi untuk berusaha untuk memakmurkan masjid, sholat di masjid. Karena setiap langkah-langkah kita menuju ke masjid itu dihitung sebagai pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Bertambah banyak kita melangkah menuju ke masjid, bertambah banyak kita pahala yang diperoleh dari Allah. Ada sahabat dia ini rumahnya di dekat masjid. Rumahnya jauh dari masjid. Kemudian dia ingin pindah rumah di dekat masjid. Dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya ingin pindah rumah saya dekat masjid supaya saya enak, lebih dekat ke masjid. Bagaimana pendapatmu wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, jangan kau pindah, tetap saja rumahmu di sana. Karena apa? Bertambah banyak engkau menuju ke masjid, langkahmu bertambah banyak pula pahala yang Allah berikan kepadamu. Sampai ada seorang sahabat ini, dia Ummu Maktum radhiyallahu anhu. Dia ini buta, mohon maaf, dia buta sahabat. Tapi masya Allah ibadahnya luar biasa. Di mana? Terkadang dia ini kalau malam sholat maghrib, isya atau subuh sulit untuk berjalan atau sulit untuk mencari orang yang mau menuntun dia menuju ke masjid. Kemudian pada suatu saat dia datang kepada Nabi Muhammad ya, dan berkata, ya Rasulullah, saya ini sangat senang sekali kalau sholat di masjid, tapi saya merasa berat ya Rasulullah di saat di waktu malam, karena terkadang saya bisa berjalan, cuma saya merasa kesulitan, apalagi kalau tidak ada orang yang menuntun saya. Kata Rasulullah, dia minta uzur supaya kalau malam misalnya sholat isya subuh tidak di masjid, di rumahnya. Kemudian diizinkan oleh Rasulullah, ya tidak apa. Di saat dia berjalan beberapa langkah, terdengar suara adzan. Dipanggil, wahai Ummu Maktum, kamu mendengar tidak suara adzan? Iya, saya mendengar. Pergi ke masjid. Maksudnya apa? Sampai kepada orang yang buta pun itu tidak ada alasan.
Allah kita bermanfaat bagi kita semua, agar kita bisa menambah amal baik kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa tingkatkan lagi, sehingga kita benar-benar digolongkan oleh Allah termasuk orang yang dicintai oleh Allah, orang yang bertakwa, orang yang mendapatkan